Pada umumnya, seorang fotografer dalam konteks fotografi jurnalistik, fotografer media berarti itu dia mendapatkan informasi ada suatu kejadian begitu, atau dia melihat ada suatu kejadian. Sebut saja bencana alam, bencana alam tentang lahar yang menjalar di pemukiman penduduk, sebut saja seperti itu. Dia datang dengan kamera yang menggantung, jadi ada tali kameranya itu digantung di lehernya, terus dia berlari ke masyarakat yang ada di sana. Lalu dia mulai memotret tuh. Dia memotret itu, merekam sejarah, merekam peristiwa dalam frame demi frame yang dia jepret itu, ceret. Dia merekam. Fotografi jurnalistik itu operasinya seperti itu. Operasi itu pekerjaannya seperti itu. Merekam peristiwa untuk diceritakan realitas itu kepada publik melalui gambar yang jujur dan bermakna. Jujur itu maksudnya bukan AI ya, apa adanya, bukan artificial intelligence, bukan juga dari editan begitu. Ya kalau editan mungkin dia cuma grading color grading aja yang diedit, tapi ekspresi masyarakat yang kena bencana itu, peristiwa yang ada di sana, apa saja yang ada di sana tidak ditambah maupun tidak dikurangi. Orang-orang yang berlari menyelamatkan diri misalnya, itu fotografer malah justru datang ke sana tuh. Orang-orang menghindari ke lokasi, fotografer datang ke sana karena dia jurnalis. Tidak hanya fotografer, sebenarnya jurnalis yang bukan spesifik fotografer pun akan datang ke sana untuk merekam peristiwa itu. Tapi konteks kita adalah jurnalis foto ya. Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya di depan rumah yang hancur. Ada bapak-bapak yang kebingungan. Ekspresi-ekspresi manusia seperti itu yang umumnya ditangkap. Ada rumah yang kerendam lahar dingin misalnya. Tinggal separuh tembok saja. Lahar dingin, dia sudah tenggelam dalam lahar dingin tersebut. Yang kemudian lahar dingin itu menjadi padat begitu ya. Tertimbun tanah, istilahnya begitu. Itu menjadi peristiwa-peristiwa yang menarik untuk direkam, diabadikan, di-freeze, dibekukan tuh. Tapi tentu ini bukan berarti kita mensyukuri atau nyukur-nyukurin orang yang kena bencana, enggak. Tapi ini dalam konteks bagaimana orang merekam peristiwa itu. Tidak hanya soal bencana tentunya, konser musik misalnya. Itu bisa jadi fotografer jurnalistik justru merekam orang-orang yang bahagia tuh di konser tersebut. Ketika Piala Dunia, fotografer merekam orang-orang yang senang karena timnya menang dan kalah karena timnya, dan sedih karena timnya kalah. Kesedihan, kehilangan, keteguhan manusia itu bagian dari human interest yang biasanya sangat menjadi objek utama daripada si fotografer jurnalistik itu. Di samping tentunya hal-hal yang sifatnya estetik atau indah ya. Foto kan tetap harus indah tuh. Lihat fotonya elek, sebagus apapun human interestnya juga jadi tidak bagus juga. Bagaimana supaya foto jurnalistik bagus? Yaitu angle-nya harus pas, cahayanya harus pas, komposisinya harus pas, dan seterusnya. Tapi fotografi jurnalistik dia memframe atau memfreeze atau membekukan atau merekam peristiwa. Karena ini tentang jurnalisme. Peristiwa yang faktual, peristiwa yang sesuai fakta, realitas yang ada itu yang difoto. Disitulah kekuatan fotografi jurnalistik. Ia bukan sekedar gambar yang indah, melainkan dokumen realitas sosial. Foto jurnalistik bisa memperlihatkan apapun yang sedang direkamnya, penderitaan atau kebahagiaan,
perayaan, atau momentum politik, misalnya demo misalnya, atau olahraga. Banyak orang mungkin tidak membaca seluruh berita ya, tapi kadang kita melihat satu foto itu kita bisa memaknai, menginterpretasikan apa yang terjadi di sana, apa perasaan korban, apa perasaan orang yang menang, apa perasaan orang yang kalah, apa perasaan tukang parkir yang sedang digerebek Satpol PP karena dia parkir liar. Cuma dari satu foto, ketika tukang parkirnya misalnya lagi berbantah-bantahan dengan Satpol PP, atau tukang parkirnya sedikit menangis misalnya, itu foto saja kita bisa memaknainya dengan spesifik karena dia menyentuh human interest atau sisi emosional kita. Ada kejujuran visual di sana. Tidak ada rekayasa situasi, manipulasi peristiwa dalam foto tersebut. Kamera dalam konteks ini bukan alat mengeksploitasi, tetapi sarana untuk menghadirkan fakta kepada masyarakat. Karena kemudian fotografi jurnalistik atau foto jurnalistik ini akan dipublikasikan. Fotografi jurnalistik adalah tentang menangkap momen yang tidak akan terulang, kawan-kawan yang sangat saya cintai. Dalam satu detik, seorang fotografer bisa merekam peristiwa yang bisa jadi akan dikenang puluhan tahun. Seperti saya pernah mencontohkan truk bonek guling itu dikenang puluhan tahun kemudian. Walaupun itu mungkin dibuat beberapa detik saja. Bahkan satu detik kalau satu fotonya itu ya. Tapi kan dia seperti yang pernah saya sampaikan, fotografernya itu memoto beberapa frame sebenarnya. Cekrek begitu. Jika ditarik ke ranah konseptual, maka fotografi jurnalistik sebenarnya berdiri di atas sejumlah prinsip normatif yang menjadi dasar praktiknya tuh. Fotografi jurnalistik dapat dipahami sebagai praktek pengambilan gambar, perhatikan ya, yang bertujuan menyampaikan informasi faktual kepada publik melalui media massa, ya, melalui media. Jadi ketika kita bicara fotografi jurnalistik, maka harus ada medianya itu. Pasti ada medianya. Karena ketika kita bicara jurnalistik, ada kaidah jurnalistiknya di sana. Ada 5W1H-nya. Dalam arti, ketika foto itu dipublikasikan, akan ada caption pada umumnya. Kalaupun tidak ada beritanya, biasanya foto itu didampingi sama berita kan, atau mendampingi berita. Tapi kalaupun tidak ada caption biasanya. Berita foto jadinya. Captionnya 5W1H harus ada di caption tersebut. Mungkin beberapa kalimat, cuma 1-2 kalimat, tapi 5W1H-nya harus ada di situ. Karena ini jurnalistik. Jadi harus ada konteks di sana. Ini bukan foto kita foto ganteng-gantengan pas manten, atau foto kesenian, foto yang cuma indah-indahan saja. Tidak, ini foto jurnalistik. Dalam kajian dasar jurnalistik visual, salah satu konsep yang paling penting adalah, sekali lagi, nilai berita atau news value. Jadi, foto dianggap memiliki nilai jurnalistik apabila memuat unsur-unsur seperti aktualitas, proximity atau kedekatan dengan publik, konflik, dampak sosial, keunikan peristiwa, atau human interest. Boleh salah satunya atau lebih dari satu dari unsur yang saya sampaikan tadi. Tapi itu sebenarnya nilai berita ya. Nilai berita itu ada banyak sekali. Kita pernah belajar itu di dasar jurnalistik. Nah, paling tidak dia memiliki news value tuh kalau foto jurnalistik. Artinya tidak semua foto yang menarik secara estetis otomatis menjadi foto jurnalistik. Estetis ya. Estetis itu foto yang baik, foto yang indah. Itu tidak selalu menjadi foto jurnalistik. Misalnya ada orang moto pemandangan, itu belum tentu jadi foto jurnalistik. Kecuali kamu moto gunung misalnya. Gunungnya meletus, nah itu bisa jadi foto jurnalistik. Atau habis gunung meletus, gunungnya
gak meletus lagi, itu bisa jadi foto jurnalistik. Karena itu adalah kelanjutan rangkaian berita yang lalu tentang gunung meletus. Hari ini saya foto gunungnya sudah tidak meletus. Itu punya nilai berita. Punya nilai berita. Tapi like ujuk-ujuk tidak ada konteks, maka nilai berita tidak ada. Terus aspek-aspek kaidah jurnalistik tidak ada. Dia tidak bisa disebut si foto jurnalistik. Selain nilai berita, fotografi jurnalistik juga berlandaskan pada prinsip objektivitas dan kejujuran visual. Dalam etika jurnalistik, foto harus mempresentasikan realitas tanpa manipulasi, tanpa mengubah makna. Editing foto itu hanya soal color grading. Color grading itu kayak kontras atau apa jenenge kecerahan, brightness. Nah, hal-hal seperti itu saja. Prinsip ini, prinsip tentang kejujuran tanpa manipulasi, kejujuran visual. Ini berkaitan dengan tanggung jawab media dalam menyajikan informasi yang akurat kepada publik. Foto jurnalistik bukan rekayasa artistik, kawan-kawan. Apakah boleh rekayasa artistik? Boleh kalau kamu membuat foto untuk cover buku misalnya, foto untuk cover album musik misalnya, atau album apa begitu kan, rekayasa gak apa-apa, gak ada masalah. Atau kamu mau buat poster, direkayasa gak apa-apa. Tapi kalau foto jurnalistik itu dokumentasi realitas. Konsep lain yang sering dibahas dalam teori fotografi jurnalistik adalah fungsi komunikasi visual. Foto memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan universal karena manusia secara alami lebih mudah memproses informasi visual dibandingkan teks yang panjang. Faktanya, orang sekarang lebih suka yang pendek-pendek, yang ada visualnya. Makanya kita suka nonton TikTok, kita suka nonton Instagram. Apakah itu jelek? Tidak sama sekali. Ini hanya soal kecenderungan orang. Ada juga orang yang suka membaca misalnya. Tetapi kebetulan tampaknya paling tidak di sekitar saya misalnya, dan saya yakin di sekitar kalian, itu lebih banyak orang yang suka visual, suka foto, suka video. Syukur-syukur ada audionya ya, tapi kan kita sedang membahas fotografi jurnalistik, artinya ini benar-benar visual ansih, itu visual murni. Oleh karena itu, foto jurnalistik sering dianggap sebagai bentuk storytelling visual yang mampu menjembatani fakta dengan pengalaman emosional pembaca tuh. Para ahli fotografi jurnalistik juga mengidentifikasi beberapa karakteristik utama foto jurnalistik, yakni diantaranya faktual, memiliki konteks peristiwa, mengandung nilai informasi, dan relevan dengan kepentingan publik. Teman-teman yang sangat saya hormati, produk jurnalistik itu harus ada hubungannya dengan publik. Kan nggak mungkin produk jurnalistik itu tidak ada kepentingannya dengan publik. Karena jurnalistik itu tanggung jawabnya kepada masyarakat, begitu. Jadi lah ya, kalau foto-foto privasi, foto-foto privat itu ya, itu bukan produk jurnalistik ya, bukan produk jurnalistik. Secara konseptual, fotografi jurnalistik dapat dipahami sebagai praktik komunikasi visual. Fotografer jurnalistik bukan hanya seorang pengambil gambar, tetapi juga bagian dari proses produksi berita yang memiliki, perhatikan, tanggung jawab profesional dan etis dalam menghadirkan fakta, perhatikan, demi kepentingan publik. Demikian, semoga bermanfaat.